Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya menang terus? Orang yang auranya tuh penuh percaya diri dan kesuksesan. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kepribadian di balik citra yang kelihatannya sempurna itu. Tipe 3 Enneagram atau sang peraih prestasi. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh orang itu. Bisa jadi rekan kerja, teman, atau mungkin tokoh publik yang kamu tahu. Mereka itu loh yang kalau masuk ruangan, semua mata langsung tertuju ke dia. Kayak punya sentuhan Midas, apapun yang dikerjain kayaknya jadi emas. Itulah pesonanya tipe 3. Percaya diri, karismatik, sukses. 3 kata ini tuh udah nempel banget sama mereka. Mereka tuh kayak poster boy atau poster girl buat pencapaian, memancarkan aura yang bikin kita kagum, atau mungkin sedikit iri. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ada jauh lebih banyak cerita di balik semua yang kelihatan kinclong ini. Oke, kita mulai dari luarnya dulu ya. Kita bakal bongkar topeng sang pemenang yang dipakai tipe 3 dan kita bakal cari tahu kenapa topeng itu bisa begitu meyakinkan buat semua orang. Termasuk buat diri mereka sendiri. Coba deh lihat skill set mereka. Ini bukan cuma soal kerja keras loh. Tipe 3 tuh punya semacam indera keenam buat ngebaca situasi dan orang. Mereka tahu persis tombol mana yang harus ditekan buat bikin tim semangat dan nyelesain kerjaan. Mereka itu kombinasi langka antara efisiensi mesin sama karisma yang bikin orang terpikat. Nah, ini nih yang keren banget ngegambarin kemampuan adaptasi tipe 3. Mereka itu kayak bunglon sosial. Omongan si Mr. Perfect ini benar-benar ngebuka rahasia mereka. Kemampuan luar biasa buat ngebaca audiens dan jadi persis seperti yang diharapkan situasi. Ini tuh bukan cuma akting, tapi udah kayak insting bertahan hidup untuk sukses. Tapi, di balik semua PD-nya itu ada satu pertanyaan inti yang terus menghantui tipe 3. Pertanyaan dari @coach ini, bagaimana penampilanku? Benar-benar menangkap esensi kebutuhan mereka, validasi dari luar. Mereka perlu tahu kalau mereka itu berhasil di mata orang lain. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Apa sih yang mendorong penampilan tanpa henti ini? Sebenarnya apa bahan bakar yang bikin mesin tipe 3 ini jalan terus? Akarnya tuh ada di masa kecil mereka. Coba bayangin seorang anak yang belajar kalau cinta dan penerimaan itu bukan dikasih cuma-cuma, tapi harus diperjuangkan. Mereka nggak dipuji karena siapa mereka, tapi karena apa yang mereka capai. Menang lomba, dapat nilai bagus. Jadi pesan yang nancap di kepala mereka itu, aku berharga cuma kalau aku menang. Nah, jadi penting banget buat ngerti ini. Buat tipe 3, sukses itu bukan sekedar bonus. Itu tuh oksigen mereka. Bukti kalau mereka itu ada. Tanpa validasi dari pencapaian, mereka ngerasa kosong, nggak kelihatan, seolah-olah mereka cuma bayangan. Ya, pastinya. Dorongan sekuat itu ada sisi gelapnya dong. Di bagian ini, kita akan bahas konflik utama dalam perjalanan tipe 3, godaan buat lebih mentingin kelihatannya gimana daripada kenyataannya gimana. Dalam tradisi Enneagram, tiap tipe punya dosa akar atau godaan utama. Buat tipe 3, itu adalah penipuan diri atau deceit. Tapi ini bukan berarti mereka tukang bohong ya. Ini lebih ke kecenderungan buat moles-moles kebenaran, biar citra suksesnya tetap terjaga. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin maksudnya penipuan diri itu. Ini adalah seni presentasi, semacam airbrushing buat kegagalan, ngelebih-lebihin sisi positif, dan mastiin cerita yang tampil ke publik itu selalu cerita kemenangan. Nah, disinilah letak bahayanya. Waktu citra jadi lebih penting daripada isi, mereka mulai kehilangan diri mereka sendiri. Rasa takut gagal jadi begitu besar, sampai mereka bakal muter-muterin kenyataan biar cocok sama narasi kemenangan. Dan yang paling parah, akhirnya mereka bisa mulai percaya sama topeng mereka sendiri, lupa siapa orang yang asli di baliknya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, selalu ada jalan keluar dari labirin cermin ini. Yuk kita lihat perjalanan tipe 3 menuju keaslian. Jalan buat nemuin siapa mereka sebenarnya di luar piala dan tepuk tangan. Perubahannya tuh drastis banget. Dari yang nggak sehat jadi sehat. Ini perjalanan dari yang tadinya pakai topeng buat disukai, jadi nemuin kebenaran di dalam diri. Dari lari dari kegagalan, jadi justru memeluknya sebagai pelajaran. Dari sekedar memproduksi perasaan, biar pas sama situasi, jadi benar-benar merasakan apa yang tulus dari hati. Cerita aktris ini benar-benar jadi contoh yang kuat. Seumur hidupnya, dia jago banget memproduksi perasaan yang pas buat tiap peran. Tapi setelah sebuah krisis yang bikin semuanya hancur, dia nggak punya apa-apa lagi buat ditunjukin. Dan di dalam kekosongan itu,
Untuk pertama kalinya, dia ngerasain perasaan yang tulus. Itulah momen pencerahan buat tipe 3. Terus gimana caranya mereka bisa sampai ke sana? Well, ini bukan jalan yang gampang. Ini butuh keberanian yang luar biasa buat ngelakuin hal yang paling mereka takuti. Berani menghadapi kegagalan, duduk diam tanpa butuh validasi, benar-benar nanya ke diri sendiri apa yang aku rasain, dan berkomitmen sama kebenaran, meskipun kelihatannya nggak keren. Nah, buat ngerangkum semua perjalanan tipe 3 ini, sumber materi kita pakai 3 metafora hewan yang kuat banget. Coba kita lihat. Pertama, bunglon. Ini simbol dari kemampuan tipe 3 yang belum matang buat ganti-ganti warna biar cocok sama lingkungannya. Mereka jago banget adaptasi, tapi risikonya mereka bisa lupa apa warna asli mereka. Terus ada merak. Ini mewakili sisi sombongnya, dorongan buat pamer bulu-bulu kesuksesan, buat jadi pusat perhatian, dan dinilai dari penampilan luar yang gemerlap. Dan terakhir, simbol tipe-tipe 3 yang udah matang, elang. Elang tuh nggak perlu pamer, kekuatannya itu nyata. Elang jadi simbol keberanian, buat terbang tinggi di atas kebutuhan akan pujian. Dan yang paling penting, kemampuan buat menatap langsung ke matahari, yaitu kebenaran tanpa perlu berkedip. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Sumber kami menyebut Amerika Serikat sebagai negara tipe 3, yang terobsesi dengan citra, pencapaian, dan jadi nomor 1. Gimana menurut kalian? Apakah budaya kita sekarang ini mendorong kita semua untuk jadi sang peraih prestasi? Ini bahan renungan yang menarik. Terima kasih sudah menyimak.